Nah sekarang hukum memakan daging kambing atau daging unta. Jadi insya Allah ibu tidak pernah merasakan daging unta. Daging kambing pernah? Pernah. Daging unta? Kalau daging buaya? Enggak, ya apalagi buaya darat ya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumil ghanam qala itsyita qala atawaddu min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata laki-laki itu apa? Apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing atau domba atau biri-biri lah yang sejenis dengan itu? Maka Rasul berkata, insyikta, jika kamu mau silakan wudu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak wudu juga gitu. Lantas si laki-laki itu bertanya lagi, atawaddu min luhumil ibil, apakah harus berwudu setelah makan daging unta? Rasul berkata, na'am, ya. Walaupun mungkin ibu tidak pernah membayangkan makan daging unta, setidaknya hafal dalilnya lah. Karena orang-orang Arab di sana itu kan cenderung di antara kegemaran mereka makan daging unta. Kita harus tahu hukumnya. Kata Rasul, kalau makan daging kambing, mau itu masaknya cara direbus, digoreng, dibakar, itu enggak perlu wudu. Karena yang membatalkan wudu itu bukan makan daging, tapi di saat makan keluar angin gitu. Ya bisi ibu misalkan batal tuh wudunya kalau ibu lagi makan, ibu udah wudu nih, terus makan nasi, makan apalah yang dikonsumsi oleh ibu, batal nggak wudunya? Tidak, selama ketika makannya tidak naon. Malah ibu tidak makan apapun, kalau keluar angin tetap batal kan? Nah, itu jadi pegangannya bukan ke masalah makannya. Tapi ketika bicara tentang makan daging unta, Rasul mengatakan harus wudu. Kenapa? Kata para ulama itu menjelaskan, kalau daging kambing itu kecenderungannya bawaannya tenang. Binatang yang bawaannya tenang, kalem, penurut, kambing mah. Jika hawa yang dimakan, pengaruh daging yang kita konsumsi ke tubuh kitanya pun akan bawaannya tenang, kalem. Makanya punten ya, ini di luar sugesti yang ada di masyarakat kita. Malah kalau di masyarakat kita makan daging kambing jadi puas. Ngerti nggak maksudnya? Masa gadis harus dijelaskan. Jangan banyak-banyak makin daging kambing, kasihan yang di rumah. Jadi puas masalahnya. Kalau yang makannya laki-laki, yang nggak ngerti molotot, yang ngerti ngeke seri. Ngerti nggak? Enggak. Sebenarnya kata para ulama, kenapa makan daging kambing tidak perlu wudu? Karena bawaannya, karakter kambing itu tenang bawaannya, kalem bawaannya. Maka pengaruhnya dagingnya kalau kita konsumsi akan berdampak pada kepribadian yang tenang juga sebenarnya. Tapi kan lain di masyarakat kita makan gitu ya. Kenapa makan daging unta harus wudu lagi? Sabda Rasul, karena ada sifat syaitoniah di daging unta, emosional, ya, temperamen, gitu. Terus rakus. Unta sekali minum 10 menit bisa 100 liter kan? Rakus bawaannya. Makanya sifat-sifat syaitoniah dari daging yang kita makan itu, daging unta itu hanya bisa direda dengan wudu. Makanya wudu kata Rasulullah. Itu. Nah di sini alhamdulillah karena kita tidak pernah makan daging unta ya, tidak terlalu jadi masalah. Berarti ibu yang biasa makan daging ayam, biasa makan naon lah gitu kan, daging-dagingan,
nggak jadi masalah kalau tidak berwudu juga. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan wudu. Paham ya Bu ya? Oke. Apalagi berikutnya? Habis ya? Satu lagi ya? Oh ini tentang ini yang terakhir ya. Hadis yang terakhir tentang terakhir bukan sih? Bukan ya? Nah, tentang memandikan jenazah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man gosala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadal babi syai'un. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Kalau ibu udah beres urus jenazah dan ikut memandikan jenazah, menurut informasi dari hadis ini, maka ibu harus mandi wajib. Dan barang siapa yang hanya memikul jenazah, maka cukup baginya untuk berwudu saja. Cukup hanya berwudu saja bagi yang hanya memikul jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Juga Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Tetapi Imam Ahmad berkata, la yasihu fi hadal babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih mengenai hal ini. Artinya dalam pandangan Imam Ahmad tidak ada satupun hadis yang sahih yang menganjurkan kalau udah memandikan mayit harus mandi. Tidak ada. Jadi nggak ada hubungan. Berarti kalau ibu punya wudu misalkan nih, terus ikut memandikan mayit misalkan, batal nggak wudunya? Tidak. Apalagi harus mandi wajib. Kan mandi wajib itu berarti hadas besar. Nggak perlu. Memandikan mayit itu bukan hadas besar. Tapi mungkin, ini kemungkinan. Kenapa harus mandi wajib? Karena dikhawatirkan dari memandikan jenazah yang di saat mencuci tubuh jenazah ada kotoran keluar dari tubuh jenazah sehingga tercipratlah ke anggota badan kita yang kita tidak tahu ke arah mana cipratan najisnya itu. Mungkin itu. Tapi itu kan kemungkinan. Yang namanya hukum kemungkinan tidak bisa dijadikan dalil dalam ibadah. Namanya juga kemungkinan kira-kira. Kalau ibu bisa yakin, ini enggak cipratan-cipratan, malah ketika membersihkan kotorannya juga apik kok, tidak deras cipratannya, ya udah cukup dengan berwudu kalaupun mau. Paling itu. Kenapa ada anjuran harus mandi? Bukan berarti sebuah kewajiban, tapi mungkin karena untuk kehati-hatian.